Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali secara virtual untuk bersama-sama menuntut ilmu. Sholawat berangkatkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya dan umatnya yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mempelajari terkait dengan ilmu usul fikih juz ketiga dengan kitab Al-Bayan yang dikarang oleh Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Kemarin kita telah mempelajari terkait dengan poin yang ke-7, yaitu Al-Qada'u bi amrin jadidin. Kemudian poin ke-8, idza ta'allaqal amru bi haqiqah kulliyah la yakunu mu'allaqan bi syai'in min juz'iyyatiha. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan di poin yang ke-9 terkait dengan al-amru atau perintah. Silakan dibuka di halaman ke-27. At-tasi'atu, pembahasan yang ke-9. Al-amru al-mu'allaqu 'alal ismi, perintah yang ada kaitannya dengan nama pekerjaan, yaqtadil iqtisar, menuntut untuk dilaksanakan ala awwalihi, di awalnya saja. Hadza madhhabul jumhur, ini pendapat mayoritas ulama. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, al-amru al-mu'allaqu 'alal ismi, perintah yang ada kaitannya dengan nama pekerjaan, yaqtadi al-akhdhu, menuntut untuk dilaksanakan bi akhirihi, di akhirnya saja. Wa fi ba'dil ibarah, dan di sebagian ungkapan, hal yajibu, apakah wajib, al-akhdhu bi awailil ismi, melaksanakan permukaan nama pekerjaan, au bi awakhiriha, atau di akhir-akhir dari nama pekerjaan. Qaulani, di situ ada dua pendapat lil ulama, di antara para ulama. Misaluhu, contohnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Apa kata beliau? Summa ruka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sehingga mencapai tuma'ninah ketika rukuk. Fa amrum bituma'ninah, maka perintah untuk tuma'ninah. Fa hal yaktafi, apakah mencukupi ketika dikerjakan bi adna rutbah, dengan derajat yang paling rendah, dengan minimal. Tasduqu fihi tuma'ninah, apakah sudah disebut itu tuma'ninah. Au yaqsid a'laha, atau maksudnya adalah a'laha, itu pemaksimalan dalam pelaksanaannya.
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, khallalus sya'ra, sela-selalah rambut, wa anfakul basyarata, dan pijit-pijitlah kulit. Yaqtadi ad-dadlik, menuntut untuk dipijat-pijat. Pertanyaannya, hal yaqtasiru, apakah mencukupi pelaksanaannya ala adna rajbit tadlik, yaitu dengan pemijatan yang minimal, au a'laha, atau harus maksimal. Warrajih, dan yang paling kuat, wujubul akhdi, yaitu kewajiban untuk melaksanakan bi awailil asma'i, yaitu di permukaan nama pekerjaan atau minimal. Li'annal asla, kenapa? Karena asalnya bara'atul zimmah. Pelaksanaan secara maksimal itu asalnya apa? Bara'atul zimmah, lepas dari tanggung jawab. Kama annahu law wajaba itsku raqabah, sebagaimana ketika seseorang itu diwajibkan untuk memerdekakan budak. Wa qatasarna ala ma yusamma raqabah, dan kita melaksanakan perintah itu dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang disebut dengan raqabah, yaitu secara umum budak secara umum. Ajza, itu mencukupi. Wa in kanat adna ar-riqab, walaupun kita memerdekakannya apa? Dengan budak yang paling rendah derajatnya. Wala yajibu alaina, dan tidak ada kewajiban bagi kita an na'tiq, untuk memerdekakan raqabah, yaitu budak, bi alfi dinar, dengan budak yang seharga 1000 dinar. Walakin la yakhfa, akan tetapi tidak diragukan lagi, annal ihtiyata, yaitu berhati-hati dalam kita melaksanakan al-akhdu, yaitu melaksanakan bi awakhiril asma'i, dengan nama-nama terakhir dari pekerjaan atau dengan maksimal, itu lebih baik, ya. Jadi tidak ragu lagi bahwa walaupun dalam pelaksanaan sesuatu itu untuk lebih hati-hatinya, lebih dikedepankan apa? Pelaksanaan yang sempurna. Tetapi ketika kita sudah minimal melakukan itu, maka sebenarnya itu sudah mencukupi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ashirah, poin yang ke-10, idza nusikha al-wujubu yabqa al-jawaz. Ketika kewajiban itu dihapus, yabqa al-jawazu, maka kebolehan itu masih tetap. Qala Syafi'i, ini perkataan Imam Syafi'i, khilafan, menyelisihi lil Hanafiyati, perkataan dari Imam Hanafi. Beliau Imam Hanafi berkata, idza nusikhal wujub, ketika kewajiban itu dihapus, lam yabqal jawaz, maka kebolehan itu secara otomatis hilang. Ihtajjal awwalu, pendapat yang pertama berhujjah, berargumen, bi annal wujuba khasun, bahwasanya kewajiban itu khusus, wal jawazu 'am, dan kebolehan itu sifatnya adalah umum. Kenapa? Li'annal wujuba, karena kewajiban fi dhimnil jawaz, masuk dalam term kebolehan. Li'annahu, karena kebolehan itu murakkabun, tersusun,
min jawazil fi'li, dari kebolehan untuk mengerjakan, ma'al man'i, disertai pencegahan, minat tarki, dari meninggalkan pekerjaan. Wala yalzam, dan tidak harus, min nafyil khasi, dengan ketiadaan kekhususan, nafyil am, meniadakan yang umum. Wastadalla, dan berdalil dengan dalil yang lain, aidon pula, bisawmi Asyura, dengan puasa Asyura. Fa innahu, sesungguhnya puasa Asyura, kana fardhan, sebelumnya adalah wajib hukumnya. Tsumma nusikhat, kemudian dihapus, fardhiyatuhu, hukum wajibnya, diganti dengan bi Ramadan, dengan Ramadan, wa baqiya istihbabuhu, dan yang sisa adalah apa? Kesunahannya sekarang untuk melakukan puasa shaum Asyura. Itulah argumen yang pertama. Wahtajja ats-tsani, dan pendapat yang kedua berargumen bi annal jawaza, bahwa kebolehan ats-tsabit, yang tetap fi dhimnil wujub, dalam term wujub, huwal jawaz al-muqayyad, yaitu yang dimaksud adalah kebolehan yang terikat, bimtina'it tarki, dengan mencegah untuk meninggalkan. Wa hadzal jawazu yantafi, maka kebolehan ini hilang, bintifa'il wujub, dengan hilangnya kewajiban. Wa hukmu shaumi Asyura, sedangkan hukum puasa Asyura, mustaqadun, diambil min dalilin akhar, dari dalil yang lain. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba'da fardhi Ramadan, setelah Ramadan itu diwajibkan. Apa sabda beliau? Man syaa shamahu, barang siapa yang ingin maka silakan untuk puasa Asyura. Wa man syaa tarakahu, dan siapa yang ingin untuk meninggalkan puasa Asyura. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Poin yang selanjutnya, al-hadiyata asyarata. Poin yang ke-11, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah adanya larangan yufidul ibahah, maka mempunyai faedah kebolehan. Hadza huwal mahki, inilah yang diceritakan an nas Syafi'i, dari teks Imam Asy-Syafi'i, wa naqalahu, dan diriwayatkan Ibnu Burhan an aktsaril fuqaha, dari mayoritas fuqaha, wal mutakallimin, dan ahli kalam. Wa qala, dan berkata mutaqaddimu, orang-orang ashabi Malik, yaitu dari as-sahib atau teman-teman Imam Malik, wa Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm. Apa katanya? Al-aslu fil amri lil wujubi walau ba'dan nahyi. Asal dari kata amr, perintah, lil wujub, untuk diwajibkan, walau ba'dan nahyi, walaupun setelah ada kalimat larangan. Wal ibahatu, adapun kebolehan, yustafadu, diambil, min dalilin akhar, dari dalil yang lain. Kenapa? Li'annal asla, karena dasar daripada amr, isti'malus sighah, menggunakan bentuk amr, fi musammaha, sesuai dengan namanya. Jadi terkait dengan poin yang ke-11 ini ada dua pendapat
ya. Wahtajjal awwalun, orang-orang yang berpendapat yang pertama tadi apa? Mereka berargumen. Tabaduruha ila dhihni, jadi terlintasnya dalam pikiran fi dzalika terkait itu li ghalabati isti'maliha fiha hina idzin, karena kebanyakan penggunaannya terkait sighah tersebut pada waktu itu. Wattabadur, dan lintasan pikiran alamatul haqiqah, yaitu tanda kebenaran. Misaluhu, contohnya qauluhu, perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, fa idza halaltum fastadu, dan ketika kalian sudah halal fastadu, maka silakan untuk berburu. Maksud halal di sini adalah ketika sudah menyelesaikan daripada pekerjaan seorang yang umrah. Ba'da qaulihi ta'ala, ayat ini setelah firman Allah Subhanahu wa taala, larangan apa? Ghair muhillis shaidi, ya. Bukan orang yang sedang berburu wa antum hurum, dan kalian sedang ihram atau sedang umrah. Jadi sebelumnya apa? Ayat ini tidak boleh berburu ketika sedang umrah. Kemudian ayat berikutnya ada fa idza halatum, ketika sudah selesai, fastadu, bolehlah kalian untuk umrah. Nah, kata-kata fastadu ini, kata amr ini itu menunjukkan boleh, bukan untuk kewajiban melaksanakan, walaupun sighahnya, bentuknya adalah amr. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala azza, yang maha mulia, min qail, dari firman-Nya dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan ketika sholat itu dah selesai, maksudnya sholat Jumat, fantashiru, maka bertebaranlah kalian fil ardi, di bumi, di muka bumi ini, wabtaghu, dan carilah min fadlillah, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ba'da qaulihi ta'ala, setelah firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi sebelumnya ada larangan untuk apa? Meninggalkan baik. Tapi setelah selesai ada kata perintah apa? Fantashiru fil ardi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum min luhumil adahi, dulu saya melarang kalian untuk menyimpan daging-daging kurban fauqa salas, di atas 3 hari, min ajli da'afah, untuk apa? Suguhan tamu. Maka sekarang fakulu, makanlah, minha, dari luhumil adhahi itu, waddakhiru, dan simpanlah. Jadi yang pertama apa? Dilarang. Kemudian setelah itu ada apa? Kata-kata perintah faddakhiru atau waddakhiru, untuk menyimpan. Nah, sighah ataupun bentuk amr di sini bukan berarti apa? Perintah yang nanti jatuhnya adalah kewajiban, tapi apa? Perintah yang menunjukkan kebolehan. Rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Contoh yang lain, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, dulu saya melarang kalian untuk
mengunjungi kuburan atau berziarah ke dalam kubur. Fazuruha, maka sekarang silakan untuk berziarah. Sigat bentuk fazuruha amr di sini bukan berarti apa? Untuk kewajiban, tetapi apa? Lil ibahah, untuk kebolehan. Kenapa? Karena fi'il atau kata amr ini terletak sebelum larangan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa dhahaba Ibnu Hazm, akan tetapi Ibnu Hazm berpendapat ila anna ziyaratul kubur, bahwa ziarah kubur itu wajibatun, suatu kewajiban. Walau marratan wahidatan, walaupun sekali dalam seumur hidup, fil umri, liwurudil amri bihi, karena adanya perintah tadi, fazuruha. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir yaitu poin yang ke-12 terkait dengan amr ini. Al-amru bil amri bisyai' la yakunu amran bidzalika syai'. Al-amru perintah, bil amri dengan perintah, bisyai' dengan sesuatu, la yakunu tidak otomatis amron perintah, bidzalika syai' dengan sesuatu itu. Hadza madhhabul jumhur, ini menurut pendapat mayoritas ulama. Wa qala ba'dhum, dan berpendapat sebagian yang lain, al-amru bil amri perintah dengan perintah, bisyai' dengan sesuatu, amron secara otomatis perintah, bidzalika syai' yaitu perintah dengan sesuatu itu. Ihtajjal awwaluna, yang mengatakan al-amru bil amri bisyai' la yakunu amran bidzalika syai' mempunyai argumen. Apa? Bi annahu law kana al-amru, yaitu kalau seandainya perintah bil amri dengan perintah, bisyai' dengan sesuatu, amron menjadi perintah, bidzalika syai' dengan sesuatu itu, lakana qaulul qail, maka perkataan orang yang berkata, li sayyidil abdi, untuk tuan yang mempunyai budak, apa katanya? Mur abdaka bi bai'i thawbi, ayo perintahkan hamba sahayamu, bi bai'i thawbi, untuk menjualkan pakaian saya. Ta'addiyan, melampaui batas, ya. Jadi perintah ini melampaui batas, ala sahibil abdi, kepada yang punya hamba sahaya, kepada tuannya, bitasarruf, untuk transaksi, fi abdihi, yaitu di budaknya, bi ghairi idznihi, tanpa izin dari tuan itu. Ai annahu, maksudnya amara abdal ghairi, memerintahkan hamba sahaya lain, bi ghairi izni sayyidihi, tanpa izin dari tuannya, bi mujarrad, hanya dengan dia berkata, qauluhu mur, perintahkanlah, abdaka, hamba sahayamu, bi bai'i thawbi, untuk menjualkan pakaian saya. Wahtajjal akharuna, kemudian pendapat yang kedua berhujjah, berargumen, bi awamirillahi, yaitu dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, li rasulihi, kepada utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Bi an ya'muruna, yaitu memerintahkan kita. Fa anna ma'murun, maka kemudian kita umatnya itu apa? Menjadi mendapatkan perintah. Bitilkal awamir, dengan perintah-perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika Allah menyuruh Rasulullah memerintahkan, ya, ketika Allah memerintahkan Rasul untuk berbuat sesuatu, maka apa? Secara
secara otomatis apa? Umatnya juga disuruh untuk melakukannya juga, kecuali yang dikecualikan. Wa kadzalika, dan demikian pula amrul malik, perintah seorang raja, liwazirihi, kepada bawahannya, kepada menterinya, bi an ya'mur fulanan, supaya memerintahkan seorang fulan, seseorang, bikada, dengan perintah seperti ini, fa innal malika, bahwa raja itu, huwal amru, yaitu dialah yang memerintahkan, lidzalikal ma'mur, untuk perintah itu, lal wazir, bukan menteri. Jadi ketika ada raja yang memerintahkan untuk fulan melakukan ini, itu sejatinya adalah apa? Itu perintah dari raja, walaupun yang melaksanakannya siapa? Waziruhu, yaitu menterinya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya terkait dengan sesuatu, maka apa? Itu sesungguhnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ujiba, kemudian dijawab, bi annahu fahima dzalika fi surataini. Bisa dipahami dari dua bentuk. Min qarinatin, dengan adanya qarinah, tanda, indikator. Annal ma'muru awalan, bahwa yang diperintah pertama, huwa rasul, yaitu rasul. Wa muballihun, sedangkan rasul itu muballihun, menyampaikan anillahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal wazira, sedangkan menteri tadi, huwa muballihun, dia menjadi penyampai lidah dari raja, anil mulki, la min lafzil amri, bukan dari lafaz amr, perintah, al muta'allaq, yang ada kaitannya bil ma'muril awal, dengan yang diperintahkan di awal. Wa mahallun naz'i huwa hadha, dan inilah yang menjadi sumber perbedaan. Wa min amthalihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari contoh-contohnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Muru sibyanakum bis salati li sab'i sinina, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat li sab'i sinin, ketika sudah mencapai umur 7 tahun. Wadribuhum, kemudian pukullah mereka dengan pukulan yang ringan, alaiha, ketika dia apa? Tidak sholat, li ashri sinin, ketika sudah umurnya 10 tahun. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud. Wa hadzal hadits laisa amran, dan hadis ini bukan perintah lisibyan, kepada anak kecil, bis salati, untuk salat. Bal sibyanu ma'murun, akan tetapi anak kecil itu diperintah untuk salat bi amril aba, karena perintah dari bapak. Fakana amruhum, maka perintah bapak kepada anak-anak biha, untuk sholat, ala sabilil istihal, ala sabili al istislah, yaitu karena ingin supaya mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan. Ka istislahil bahaim anin nafar, seperti apa? Kemaslahatan hewan-hewan dari sesuatu hal yang membuat hewan itu takut atau lari. Wala yahsulu lahum fiha ajr, akan tapi apa? Bapak itu tidak mendapatkan ajr, pahala. Hadza, terkait ini, bi mujarradin nazar, ketika kita melihat konteks atau melihat teks daripada ila hadzal hadis ini. Jadi kalau kita melihat dari hadis ini,
bapaknya tidak mendapatkan ajar, yaitu pahala. Wal mu'tamadu, akan tapi yang bisa dipegang, annalahum fiha ajra, bahwa bapaknya ini mendapatkan pahala. Lima warada fil haji, sesuai dengan apa yang ada dalam perkara haji. Apa itu? Farafa'at ilaihi sallallahu alaihi wasallam imra'ah sobiyan. Jadi ada seorang perempuan yang mengangkat anaknya, menggendong anaknya. Kemudian beliau memperlihatkan kepada Rasul. Faqalat, berkata, alihada haj, apakah ini bisa disebut dengan haji? Qala na'am, ya. Walaki ajar, dan bagi engkau wahai perempuan mendapatkan pahala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hatta qala ba'duhum, bahkan ada yang berpendapat sebagiannya, idza hajjas sabi, ketika seseorang itu berhaji ketika waktu kecil, ajza'ah, maka sudah mencukupkan dia. Dzalika an hujjatul Islam, dari kewajiban untuk melaksanakan haji Islam. Jadi ketika ada seseorang itu sudah berhaji ketika waktu kecil, maka gugur kewajiban dia untuk melaksanakan haji. Kenapa? Karena sudah dilaksanakan waktu kecil. Ini menurut sebagian ulama. Li zahiri qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dilihat dari yang zahir terkait dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am, ya. Ketika Rasul menjawab ya, fi jawabi qoulihi, ketika beliau menjawab pertanyaan alihada haj, apakah ini bisa haji. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.